anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Allah yasir la tu'asir. Baik, yang kami hormati Ustadz Muhammad Harith Lutfi dan kami banggakan teman-teman semua pada kajian kesempatan kali ini. Yang pertama dan utama, marilah senantiasa kita memanjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang dimana pada pagi hari ini Allah telah melimpahkan rahmat, karunia, hidayah dan juga nikmatnya, nikmat sehat, nikmat sempat, nikmat longgar, sehingga kita bisa diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa bertemu dan juga berjumpa dalam kegiatan kajian tafsir Ijmal Quran, yang alhamdulillah ini sudah memasuki hari yang ke-14. Kemudian salam salam senantiasa tercurahkan kepada baginda kita Nabiullah Nabi Muhammad SAW, kepada para keluarga, para sahabat dan seluruh umatnya, dan semoga kelak di yaumul qiyamah kita nantikan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, untuk mengawali kegiatan pada pagi hari ini, marilah kita buka dengan membaca ta'awud dan juga basmalah bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, langsung memasuki ke acara inti, yakni kajian tafsir Ijmal Quran juz 14 insyaallah, yang akan disampaikan oleh Ustadz Muhammad Harith Lutfi. Pada Ustadz kami persilahkan. Cek suara jelas. Ya Ustadz. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, thumma amma ba'd. Alhamdulillah, kita tidak lupa memanjatkan puja dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana berkumpulnya kita pada kesempatan yang penuh dengan keberkahan ini tidak lain merupakan karunia dan juga nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang sangat patut untuk kita syukuri, di mana banyak orang yang lebih memilih barangkali untuk bersua dengan tempat tidurnya, atau mungkin dia tersibukkan dengan pekerjaan duniawinya. Namun kita di sini Allah Subhanahu wa taala memilih kita untuk memulai hari dengan membaca Al-Qur'an, kemudian memulai hari dengan mentadabburi Al-Quran. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan ini semuanya sebagai sebab hidayah kita dan juga sebagai sebab keberuntungan kita kelak di akhirat, ya, dan juga di dunia. Ayyuhal jamaah, insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kajian tafsir kita yang sudah alhamdulillah sudah sampai kepada juz yang ke-14, ya. Meskipun saat ini jumlah peserta belum lagi mencapai angka juznya, tapi semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada teman-teman yang lain untuk segera bergabung dan segera bersama kita semuanya menyimak kajian tafsir ijmali dari juz yang ke-14. Juz yang ke-14 ini insya Allah kita akan mengkaji dua surat, yaitu surat Al-Hijr dan Al-Hijr juga surat Al-Hijr, ya afwan. Surat Al-Hijr juga surat An-Nahl. Ya. Pertama-tama kita sedikit berkenalan terlebih dahulu dengan surat Al-Hijr, di mana surat Al-Hijr ini juga merupakan surat Makkiyah, ya, surat Makkiyah. Kemudian jumlah ayatnya hanya 99. Yang mana jika surat Ibrahim menyebutkan tentang kerugian orang kafir di hari kiamat, maka surat Al-Hijr ini menceritakan bentuk-bentuk kekufuran mereka, terutama umat-umat sebelum kita, ya, umat-umat sebelum umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu mengapa surat ini dinamakan sebagai surat Al-Hijr?
Karena di dalam surat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kisah tentang sebuah kaum yang disebut dengan kaum Hijr, ya. Kenapa dinamakan kaum Hijr? Karena mereka dapat membangun rumah dari gunung, yaitu kaum Tsamud, yang mana mereka menentang dakwah Nabi yang diutus kepada mereka, yaitu Nabi Saleh alaihi salatu wassalam. Kemudian para jemaah, bagian yang pertama, kekufuran yang sudah tertancap. Apa maksudnya kekufuran yang sudah tertancap? Yakni sudah tertancap kuat sehingga bagaimanapun kita berupaya, bagaimanapun Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada mereka, mereka akan tetap kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagian pada ayat yang pertama Allah Subhanahu wa firman amra tilka ayatul kitabi wa qur'anin mubin, ya. Alif lam ra merupakan ayat apa ya kita sampaikan di awal, ayat muqatta'ah, ya, yang mana sebagian ulama menyebutkan artinya, namun ini bukan momen untuk menjelaskannya. Tilka ayatul kitabil hakim, ya, itu adalah, yaitu Al-Qur'an adalah ayat ini adalah ayat-ayat Al-Qur'an, ayat-ayat dari kitab wal Qur'ani al-mubin, dan juga ayat-ayat yang memberikan penjelasan. Namun demikian, dengan segala kejelasan atau dengan segala bayan penjelasan yang terdapat di dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu orang-orang kafir ini tetap saja tidak mau beriman, padahal mereka mengakui bahwasanya yang ini adalah, mereka tahu bahwasanya Al-Qur'an yang turun kepada mereka itu bukanlah kata-katanya Nabi Muhammad SAW, melainkan itu adalah firman Allah yang diturunkan dari sisinya, ya, yang itu merupakan kalam Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada ayat yang ke-6 dan juga ayat ke-11, mereka ketika Rasulullah SAW juga nabi-nabi sebelum mereka, ya, menjelaskan tentang wahyu, menyampaikan tentang perintah untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, mereka justru berkata apa? Waqalu, mereka berkata, ya ayyuhalladzi nuzzila alaihi dzikr, wahai orang yang katanya diturunkan wahyu, kata mereka seperti itu. Innaka la majnun, kamu itu gila, ya, kamu itu gila. Dan bahkan sampai detik ini, setiap orang yang menyeru kepada tauhid, setiap orang yang menyeru kepada kemurnian agama, pasti ada yang mencela mereka dengan laqab atau sebutan yang bermacam-macam. Kemudian mereka sebagai bentuk mereka itu yang apa bahasa kita yang ngelunjak, mereka justru minta diturunkan kepadanya atau kepada mereka malaikat, ya, sebagaimana pada ayat yang ke-7 Allah mengabarkan tentang mereka, lau ma ta'tina bil malaikah in kunta minas shadiqin, coba datangin malaikat kalau kamu benar-benar jujur. Padahal pada ayat yang ke-8 Allah Ta'ala menyebutkan bahwasanya manunazzilul malaikah, kami tidak akan turunkan malaikat, maksudnya kepada suatu kaum, yakni illa bil haq, kecuali dengan kebenaran. Yakni kebenaran yang dimaksud di sini adalah kebenaran dari apa yang telah Allah Subhanahu wa taala janjikan dan ancam mereka. Ya. Malaikat tidak akan datang kecuali dengan kebenaran. Wa ma kanu idzam mundzirin, dan mereka ketika itu tidak akan memberikan penangguhan. Kalau sampai mereka terus berbuat kekufuran, kalau terus mereka tetap durhaka, lalu malaikat datang, begitu malaikat tiba di muka bumi, di tempat mereka, maka azab tidak bisa lagi ditunda. Tidak ada lagi kata taubat untuk mereka yang berhak mendapatkan azab ketika itu. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala mengabarkan, sekalipun Allah bukakan pintu langit di hadapan mereka, tetap saja mungkin mereka akan kaget, tapi mereka tetap tidak akan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian begitulah Allah Subhanahu wa taala menetapkan kekufuran di dalam, atau menancapkan kekufuran dalam hati orang-orang yang durhaka, dalam hati orang-orang yang berdosa. Kadzalika nasluquhu fi qulubil mujrimin, yaitu demikianlah kami masukkan apa yang mereka olok-olokkan kepada para rasul para rasul Allah Subhanahu wa taala, ya, ke dalam hati orang yang berdosa, yaitu hati mereka. Dan ini sudah terjadi dari zaman dahulu. Sebagaimana pernah kita sampaikan, the history is repeat itself. Apa maksudnya? Sejarah itu akan terulang dengan sendirinya. Dulu ada orang kufur, sekarang pun ada. Dulu ada orang yang
berbuat kesyirikan, sekarang pun ada. Dulu ada orang yang mengaku beriman kepada Allah, namun hakikatnya mereka berbuat syirik, sekarang pun ya. Dan dari dulu seperti itu, dan sejarah akan terus subhanahu wa ta'ala yang maha hakim, lagi maha alim, maha mengetahui, akan mengumpulkan mereka semuanya pada hari pembalasan. Ya, wa inna rabbaka huwa yahsyuruhum innahu hakimun alim. Kemudian para jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, berikutnya kita akan membahas tentang sejarah panjang kekufuran makhluk hidup. Dulu pernah kita sampaikan bahwasanya proyek penyesatan yang dilakukan oleh iblis dan juga keturunannya, juga pengikutnya, yaitu syaitan dari kalangan jin maupun manusia, adalah proyek jangka panjang. Ya, adalah proyek jangka panjang. Kalau iblis melihat bahwasanya suatu kaum itu mereka belum mampu untuk disesatkan, maka mereka akan kasih kesesatan sedikit demi sedikit. Dan waktu yang mereka tempuh atau waktu yang mereka habiskan untuk menyesatkan manusia bukan setahun, 10 tahun, 20 tahun, 100, 200, 1000 tahun, bahkan lebih daripada itu. Mereka para iblis dan juga pengikutnya, mereka sangat sabar untuk menyesatkan manusia. Karena apa? Ayat yang ke-39, bahkan kalau kita melihat ini semuanya dimulai daripada ayat yang ke-31, ya. Kita baca sedikit, wa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahum sajidin, ya. Kalau ketika Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan penciptaan Nabi Adam, lalu kemudian ditiupkan padanya roh, maka Allah memerintahkan kepada para malaikat dan juga iblis, termasuk di antaranya dulu iblis sebelum dia durhaka, dia adalah, jadi salah satu yang ditafsirkan, kalau tidak salah dalam tafsir At-Tabari atau tafsir Ibnu Katsir, dijelaskan bahwasanya ketika Allah Subhanahu wa taala, ketika mereka para ahli tafsir menjelaskan tentang tafsir firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah, dan seterusnya, yaitu ketika Allah mengatakan Allah akan membuat atau akan menciptakan penghuni bumi. Lalu malaikat bertanya, qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima? Apakah engkau ya Allah akan menciptakan atau meletakkan di bumi orang-orang yang akan yufsid fiha, berbuat kerusakan di muka bumi, wa yasfiku dima, dan juga menumpahkan darah? Di sini ada pertanyaan, dari mana para malaikat tahu bahwasanya orang-orang yang akan Allah Subhanahu wa taala tempatkan di muka bumi akan berbuat kerusakan? Dari mana mereka tahu? Para ulama sebagian menjelaskan, ketika Imam At-Tabari menjelaskan, juga Ibnu Katsir, ini pertama ada yang menjelaskan bahwasanya mereka itu adalah orang malaikat dikasih ilham sama Allah, istilahnya dikasih vision atau dikasih penglihatan ke depannya mereka akan begini dan begitu. Lalu kemudian malaikat pun akhirnya bertanya. Bertanya di sini bukan untuk mengingkari, melainkan bertanya karena heran. Kalau engkau tahu ya Allah bahwasanya mereka berbuat kerusakan, kenapa engkau ciptakan mereka? Seperti itu. Dan mereka yang dimaksud adalah manusia. Dan di sini salah satu mufassirin menjelaskan bahwasanya kenapa para malaikat tahu? Karena dahulu bumi jauh sebelum manusia diciptakan. Jadi jauh sebelum manusia diciptakan, itu bumi sudah dihuni oleh makhluk yang bernama jin, ya, atau makhluk yang sejenis dengan mereka, ya, jin, ya. Namun kemudian ketika mereka ditempatkan di bumi, mereka justru berbuat kerusakan. Mereka kemudian menumpahkan darah, sehingga Allah Subhanahu wa taala membinasakan mereka semua dan tersisa satu makhluk, ya, maksudnya satu makhluk jin ini, dan dia adalah yang paling taat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang namanya adalah Al-Harits, ya, yang namanya adalah Al-Harits. Namun Al-Harits ini dia dari bangsa jin yang tercipta dari api. Ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam untuk menjadikannya sebagai khalifah, sebagai penghuni bumi, sebagai pemimpin di muka bumi, ya, Al-Harits yang adalah jin, yang makhluk Allah yang terbuat dari api ini, merasa bahwasanya dirinya lebih mulia, sehingga ketika semuanya diperintahkan untuk bersujud, ini semuanya masih di surga. Ketika semuanya diperintahkan untuk bersujud kepada Nabi Adam, bukan bersujud untuk menyembah, melainkan untuk menghormati ciptaan Allah Subhanahu wa taala, maka apa? Maka
Di sini Allah Subhanahu wa taala mengabarkan illa iblis, kecuali ada satu eksistensi atau ada satu makhluk yang tidak mau bersujud, yaitu siapa? Illa iblis, yaitu iblis la'natullah alaih aba ayyakuna ma'as sajidin. Dia tidak mau sujud bersama dengan para malaikat. Bahkan iblis berkata, qala Allah bertanya kepada iblis, ya iblis, malaka alla takuna ma'as sajidin? Kenapa kamu tidak mau sujud bersama mereka? Qala, iblis berkata, alam akul liyasjuda li basyarin khalaqtahu min salsalin min hama'in masnun? Bagaimana mungkin? Atau dia berkata, iblis berkata, aku sekali-kali tidak akan sujud kepada manusia yang engkau telah ciptakan dari tanah liat yang kering, dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Ini adalah uh, salah satu bentuk kezaliman yang dilakukan iblis yang menyebabkan dia dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu apa? Kesombongan. Ya, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya, apa yang dimaksud dengan sombong, apa yang dimaksud dengan kibr? Qala Shallallahu Alaihi Wasallam, al kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Kibr atau sombong itu adalah batarul haq, menolak kebenaran. Di sini iblis menolak perintah Allah untuk sujud kepada Nabi Adam. Wa ghamtun nas. Lalu dia apa? Meremehkan manusia. Di sini dia meremehkan Nabiullah Adam, manusia pertama yang diciptakan dari tanah, karena merasa dirinya lebih mulia lantaran dia diciptakan dari api. Sedangkan malaikat yang merupakan makhluk yang lebih mulia dari dirinya yang diciptakan dengan cahaya saja, mereka sujud kepada Nabi Adam. Ya, jadi lantas kemudian Allah berfirman, "Fakhruj minha fa innaka rajim." Keluarlah kamu dari neraka, dari surga, karena sesungguhnya engkau terkutuk, engkau terlaknat. Fa inna 'alaika la'nata ila yaumiddin, dan kamu akan terus mendapatkan laknat dari Allah sampai datang hari pembalasan. Qala, iblis berkata, Rabbi fa'anzirni ila yaumi yub'atsun. Ya Allah, tangguhkanlah usiaku sampai ila yaumi yub'atsun, sampai hari kebangkitan. Qala, maka Allah berfirman, fa innaka minal munzarin. Ya, karena kamu telah diberi laknat, maka kamu akan ditangguhkan usianya. Maksudnya dipanjangkan usianya. Ila yaumil waqtil ma'lum, sampai waktu yang telah ditentukan, yaitu hari kiamat. Maka iblis berkata, qala, nah kemudian Al-Harith ini yang tadi kita sebut namanya Al-Harith, begitu dia berbuat durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, namanya diganti menjadi iblis, ya, yang dilaknat, makhluk yang tersesat, ya, makhluk yang dilaknat. Nah, qala, iblis berkata, Rabbi bima aghwaytani, karena engkau telah mengutukku, karena engkau telah mengatakan aku sesat, la uzayyinanna lahum fil ard, maka aku akan nanti di bumi, yakni iblis juga nanti aku akan menyesatkan mereka di bumi, la ughwi wala dengan cara apa? Memperindah sesuatu yang buruk, dengan cara membuat indah sesuatu, indah, ya, khamr dipandang indah, perzinahan dibuat seolah-olah itu adalah keindahan. Wala ughwiyannahum ajma'in, kata iblis, aku akan sesatkan mereka. Ingat, ini janjinya iblis. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengabarkan, iblis berkata, illa, kecuali ibadaka minhumul mukhlasin, orang-orang yang engkau pilih, yaitu dari kalangan orang-orang yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Inilah janji iblis. Yang mana kemudian iblis pun melancarkan serangan pertamanya kepada siapa? Nabiullah Adam, yang kemudian menyebabkan beliau diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari surga ke muka bumi. Yang kemudian penyesatan ini terus berlanjut kepada zamannya Nabi Nuh, zamannya nabi-nabi setelahnya, dan seterusnya. Kemudian kekufuran umat-umat manusia di bumi, kaum Lut, ya, kemudian disebutkan dalam surat ini kekufuran dari umat-umat manusia yang pernah ada di bumi. Contohnya adalah kaum Lut yang Allah Subhanahu wa taala musnahkan saat matahari terbit. Kalau kita melihat kepada ayat 73 dan juga 74, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa akhadhathumus sayhatu musyrikin. Di pagi hari mereka diperdengarkan suara yang memekakkan telinga, yang memusnahkan. Faja'alna 'aliyaha safilaha, kemudian Allah jadikan bagian bawah tanah itu di atas, wa amtarna 'alaihim hijaratan min sijil, kemudian Allah lempari mereka batu dari
neraka. Subhanallah. Karena kerusakan yang mereka perbuat bernama mereka sudah tidak taat kepada nabi yang diutus kepada mereka. Kemudian mereka berbuat kesyirikan, kemudian mereka ya laki-laki berzina dengan laki-laki, perempuan berzina dengan perempuan. Maka dari itu, dari sini ada pesan, kalau kita mendapati ada orang yang menyukai sesama laki-laki atau menyukai sesama perempuan lalu berzina di antara mereka, atau kita melihat apa namanya ya, kita melihat tanda-tandanya, maka kita harus mengingkarinya dengan keras, ya. Kita harus mengingkarinya dengan keras meskipun kepada mereka kita ingat menyampaikan dengan keras tidak melulu dengan bentuk marah-marah atau dengan menghujat dan sebagainya. Kita bisa menyampaikan nasihat dengan keras namun dengan akhlak yang mulia. Itu tetap bisa. Ya, tetap kita menyampaikan dengan akhlak, namun kita sampaikan dengan keras, yakni dengan tegas bahwasanya kita mungkin saat ini masih aman. Namun kalau sampai di sana perbuatan-perbuatan kaum Lut atau perbuatan liwat, perbuatan homoseksual dan lain sebagainya, ini dibiarkan tanpa kita ingkari, maka Allah Subhanahu wa taala akan mempersiapkan bagi kita azab yang pedih kepada kaum Lut. Dulu sudah terjadi kepada kaum Lut. Kemudian yang setelahnya terjadi juga di Pompei yang ada di Italia, di mana Allah Subhanahu wa taala menghancurkan, memusnahkan mereka dengan meledakkan Gunung Vesuvius. Kemudian di Indonesia juga terjadi di Gunung Legatang, di sana perzinahan, liwat atau homoseksual, perjudian dan sebagainya merajalela, padahal Allah telah melapangkan dunia untuk mereka, tapi mereka tidak mau bersyukur, maka Allah timpakan di atas desa Legatang ini gunung sehingga sekarang tidak tersisa lagi. Mungkin antum sudah sering dengar. Ya, Gunung Legatang ada di, atau apa bacanya ya, itu ada di Jawa Tengah ya. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kisah tentang kaum Hijr, yaitu kaum Tsamud, yang mana mereka kufur kepada Nabi Saleh, bahkan mereka mendustakan kerasulannya, lalu mereka justru mereka melanggar apa yang diperintahkan oleh Rasul yang diutus kepada mereka, yang mana kemudian mereka di pagi hari dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun mereka dikenal sebagai kaum yang kuat yang mampu memahat gunung menjadi rumah. Maka dari itu di sini Allah berpesan, jangan sampai kita atau jangan sampai mata kita itu terlena atau sedih melihat keglamoran dunia mereka, yaitu orang-orang kafir. Jangan heran kalau kita melihat bahwasanya orang-orang kafir itu banyak di antara mereka yang kaya raya, banyak di antara mereka yang Allah lapangkan dunia selapang-lapangnya. Sedangkan banyak di antara kaum muslimin yang fakir, banyak kaum muslimin yang miskin, meskipun tidak menutup kemungkinan banyak juga kaum muslimin yang kaya, sangat-sangat banyak. Namun kaum muslimin menggunakan kekayaannya untuk berjalan di atas jalan Allah Subhanahu wa taala, untuk berjuang di jalan Allah, sedangkan orang-orang kafir mereka menggunakan hartanya untuk apa? Untuk bermegah-megahan. Mereka gunakan hartanya untuk mengenyangkan perut mereka, untuk mengenyangkan hawa nafsu mereka selama di dunia. Ya, orang-orang kafir kenikmatan yang mereka dapatkan hanya di dunia. Kalau mereka tidak segera beriman kepada Allah, kalau mereka tidak segera berserah diri kepada Allah, maka Allah di bumi mungkin dikasih nikmat, kasih mereka nikmat, namun di akhirat Allah akan berikan hukuman yang sesuai atas kekufuran mereka. Kemudian dalam ayat ini, dalam surat ini Allah juga sebutkan tentang kesedihan Nabi mendengar pendustaan mereka. Namun di sini Allah memberikan semacam hiburan bahwasanya udah, kamu cukup tampakkan perintah Allah, cukup sampaikan apa yang Allah perintahkan, kemudian perbanyak tasbih, perbanyak salat, dan juga terus beribadah sampai ajal menjemput, yaitu wa'bud rabbak, beribadahilah Tuhanmu, sembahlah Tuhanmu, hatta ya'tiyakal yaqin, sampai datang kematian. Kemudian pada ayat yang ke-87 di sana ada disinggung tentang as-sab'ul mathani. Apa yang dimaksud dengan sab'ul mathani yang Allah berikan kepada Muhammad dan juga umatnya? Para ulama berselisih pendapat. Ada dua pendapat. Yang pertama, ada yang mengatakan bahwasanya maksud daripada sab'ul mathani adalah 7 surat yang panjang, yaitu as-sab'ut tiwal, Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa, Al-Maidah, Al-An'am, Al-A'raf, Al-Anfal, dan juga At-Taubah yang telah kita lalui bersama. Ada juga yang mengatakan bahwasanya as-sab'ut tiwal adalah 7 ayat dari surat Al-Fatihah, yang mana al-mathani artinya yang terus dibaca berulang
berulang-ulang. Kemudian para jamaah kita beranjak kepada surat berikutnya, yaitu surat An-Nahl. Yang mana surat An-Nahl adalah surat Makkiyah dan jumlah ayatnya 128, yang mana surat An-Nahl ini menyebutkan tentang berbagai macam kenikmatan yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-hambanya. Maka dari itu di antara nama lain daripada surat ini adalah surat An-Ni'am, surat yang berarti ni'am, dan yaitu nikmat-nikmat. Apa perbedaan antara ni'am dan an'am? Sama-sama dari kata na'ama. Ni'am itu jamak daripada nikmat. Ya. Kalau al-an'am ya, itu artinya adalah hewan-hewan ternak atau hewan-hewan sembelihan. Afwan ini buat apa? Buat hostnya. Kalau ada yang mic-nya masih nyala bisa dimatikan dulu ya supaya tidak mengganggu aktivitas kita. Nah, barakallahu fikum. Kemudian pada surat An-Nahl di bagian pertama Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang berbagai macam kenikmatan Allah yang telah Allah berikan kepada manusia. Di antaranya Allah menciptakan langit dan bumi. Kemudian manusia diciptakan dari setetes air mani. Namun herannya, meskipun manusia ini diciptakan dari sesuatu yang hina, ketika mereka sudah jadi sosok yang kokoh dengan tulang yang kuat, dengan daging atau dengan otot yang mengikat dengan kuat, mereka justru apa kata Allah Subhanahu wa taala? Fa'idza huwa khasimun mubin. Mereka justru menjadi pembantah yang sangat durhaka atau menjadi orang yang sangat pembangkang. Saya ingin membawakan sedikit syair. Syair ini cukup panjang, bukan panjang, sebenarnya pendek. Tapi di antara potongan syairnya adalah afwan. Ini syair dari Abul Atahiyah yang hidup di zaman Daulah Abbasiyah. Afwan. Di sini dikatakan ma'ahmaqan insanu fi fakhrihi. Betapa banyak orang yang bodoh dengan apa yang betapa bodohnya manusia ketika mereka berbangga-bangga. Wa huwa ghadan fi hufratin yuqbaru. Padahal apa yang dia banggakan, sedangkan kalau dia mati dia dimasukkan ke dalam lubang yang sempit di dalam tanah. Kemudian dia berkata, ma baluman awwaluhu nutfah. Kok bisanya orang yang dulunya hanyalah setetes air yang hina, yang kalau kita lihat, kalau ada yang melihat air mani di jalan atau di lantai, pasti kita berusaha untuk membersihkannya. Itu bukti kalau itu adalah hina. Kemudian apa? Wajifatun akhiruhu yafkharu. Sedangkan dia nanti menjadi bangkai yang tidak ada satupun manusia mau mendekatinya, kok bisa-bisanya dia sombong. Apa yang dia banggain? Ya, saya ulangi syairnya. Ma'ahmaqal insanu fi fakhrihi. Manusia itu sangat bodoh ketika mereka berbangga. Wa huwa ghadan fi hufratin yuqbaru, padahal mereka akan dikuburkan di lahan yang sempit, di lubang yang sempit. Ma baluman awwaluhu nutfah. Kok bisanya orang yang awalnya hanyalah setetes air mani yang hina, wajifatun akhiruhu yafkharu, dan di akhirnya menjadi bangkai, dia berbangga-bangga atau sombong. Seperti itu. Kemudian berikutnya Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan tentang nikmat berupa hewan ternak. Yang mana kulitnya bisa digunakan untuk pakaian, ya. Kulit di sini termasuk bulunya, ya. Kemudian dagingnya juga untuk dimakan. Kemudian dia juga digunakan apa? Wa tahmilu athqalakum, yaitu digunakan untuk mengangkat barang bawaan kita. Juga digunakan sebagai apa? Wal khayla wal bighala wal hamira litarkabuha wa zinah. Ya, khail kuda, bighal yaitu persilangan antara kuda dan himar, yaitu keledai. Apa ya bahasa Indonesianya? Wal hamir, dan juga keledai, litarkabuha, untuk kalian pakai berkendara, wazinah, ya, dan juga sebagai perhiasan. Meskipun sekarang kendaraan-kendaraan ini sudah tidak dijadikan sebagai kendaraan yang primer, sudah ada Ferrari, sudah ada Bentley, sudah ada VW, sudah ada Audi dan sebagainya, juga ada Honda dan Yamaha, tetap saja kuda-kuda, dan anak sempat melihat sendiri di beberapa daerah, keledai, kemudian kerbau, dan sebagainya masih digunakan sebagai kendaraan. Itu nikmat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan air hujan, ini juga nikmat, yang mana dengan air hujan tersebut Allah tumbuhkan tanaman. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatur malam dan siang, yang mana malam digunakan untuk beristirahat, siang digunakan untuk beraktivitas. Kemudian Allah jadikan matahari, bulan dan bintang sebagai penghias di langit.
juga sebagai pembeda, yang mana kalau terbit matahari berarti datang siang hari, kalau terbit bulan berarti datang malam hari, yang mana bintang tidak keluar kecuali di malam hari. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala menciptakan lautan agar apa? Agar kita bisa ambil darinya ikan dan bisa ambil perhiasannya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga menciptakan gunung untuk apa? Sebagai pasak bumi, agar bumi itu tidak berguncang. Yang mana kalau gunung itu bukan error, tapi gunung itu geser sedikit saja, goncang sudah yang eh, bumi yang ada di sekitarnya. Ya, di dekat kita tidak jatuh, di dekat kami tidak jauh di sini ada Gunung Merapi. Kemarin batuk sedikit saja, paniklah semua manusia. Mungkin di sini ada di antara antum yang tinggal di dekat Gunung Merapi. Atau mungkin beberapa tahun silam, tahun berapa saya lupa. 2012 kah, 2013 ketika itu. Atau 2014 saya lupa. Ketika Gunung Kelut batuk, bukan meletus itu, cuma batuk sampai keluar apa? Sampai keluar abab dari mulut. Ya, keluar abunya. Itu nyembur, itu aja sudah bikin kita kalang kabut. Allah jadikan gunung itu sebagai pasak yang digunakan untuk apa? Yang digunakan untuk menguatkan bumi. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kita berupa sungai yang berruas-ruas, maksudnya bercabang-cabang. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini, di dalam ayat yang ke-18 Allah taala berfirman, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Kalau kalian berusaha untuk menghitung nikmat Allah dari ujung rambut sampai ujung kaki, dari tidur sampai tidur lagi, nggak akan bisa terhitung. Maka dari itu pada ayat yang ke-17 juga 22 Allah Subhanahu wa taala berfirman, apa yakhluq kaman la yakhluq. Apakah yang diciptakan itu sama dengan yang tidak diciptakan? Maksudnya, apakah manusia sama dengan Allah? Jelas tidak. Ya, kemudian Allah taala berfirman, ilahukum ilahu wahid. Tuhan kalian adalah Tuhan yang Maha Esa. Sesembahan kalian adalah sesembahan yang Maha Esa. Falladzina la yu'minuna bil akhirah qulubukum munkiratu wa hum mustakbirun. Orang-orang yang tidak mau beriman kepada hari akhir, hati mereka itu sama dengan mengingkari keesaan Allah dan juga kekuasaannya, dan mereka adalah orang-orang yang sombong. Berarti mereka ada di garis depan bersama dengan iblis la'natullahi alaihi. Kemudian para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita tidak lupa dengan sebuah ayat di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian syukur terhadap nikmat Allah, la azidannakum, Allah akan tambah, yakni keberkahannya. Wala in kafartum, dan kalau kalian itu kufur terhadap nikmat Allah, inna adzabi lasyadid, maka azab Allah ini ancaman, azab Allah itu sangat pedih. Kemudian di sini disebutkan tentang kufurnya manusia terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Setelah semua nikmat yang tadi disebutkan, tetap saja mereka itu nggak mau beriman kepada Al-Qur'an juga hari akhir. Yang mana jika mereka ditimpakan azab oleh Allah, ditimpakan mereka musibah, lalu Allah angkat musibah tersebut, mereka tetap aja kufur. Kemudian mereka justru mengejek Allah dengan mengatakan bahwasanya para malaikat adalah anak perempuan Allah. Padahal mereka, sebagaimana disebutkan pada ayat yang ke-58, Allah Subhanahu wa taala mengabarkan, ya, wa idza busyira ahaduhum bil untha dhalla wajhuhu muswadda wa huwa kadhim. Dulu orang-orang musyrikin kalau dikasih anak perempuan, muka mereka gelap, ya, muka mereka gelap karena apa? Karena mereka itu sangat marah. Kenapa mereka tidak ingin anak perempuan? Karena kata mereka anak perempuan itu ngabisin uang. Jadi kata-kata atau kekhawatiran orang dengan anak perempuan itu karena katanya anak perempuan ngabisin harta, bukan cuma sekarang aja, dari dulu, ya, dari dulu. Kalau lahir anak perempuan dibilang ngabisin harta. Kalau lahir anak laki-laki dia bilang nanti mau menguasai harta, itu dua dibunuh. Child free kata mereka. Child free-nya kalau sekarang mungkin cuma memang nggak mau punya anak, kalau dulu dibunuh anaknya, kan dikejam dulu ya, bahkan sampai diabadikan dalam Al-Quran. Bahkan mereka memang bangga dengan anak laki-laki, tapi kalau mereka beranggapan bahwasanya anak laki-laki itu dapat menghabiskan harta mereka, dibunuhnya juga. Kemudian jika saja Allah mengazab manusia atas setiap dosa yang mereka lakukan, maka nggak ada satupun manusia atau makhluk di muka bumi ini yang tersisa.
Kata Allah Subhanahu wa taala, "Walau yu'akhidullahu an-nasa bidzulmihim", kalau Allah binasakan, Allah hukum setiap orang, maksudnya setiap orang yang berbuat dosa dibunuh, diadab. Setiap ada buat dosa diadab. Kalau seperti ini caranya, apa kata Allah Subhanahu wa taala? "Ma taraka 'alaiha min dabbah", maka nggak akan tersisa di muka bumi walaupun satu hewan melata. Walakin yu'akhiruhum ila ajalin musamma, tapi adabnya Allah kasih nanti sekalian. Ketika apa? Ila ajalin musamma, sampai waktu yang telah ditetapkan. Fa idza jaa ajaluhum, kalau ajal mereka sudah tiba, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun, maka tidak akan ada yang dapat menunda kematian tersebut, wala yastaqdimun, juga tidak bisa mempercepatnya. Kemudian para jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah juga menyebut tentang nikmat-nikmat lainnya, yaitu bahwasanya Allah menurunkan hujan. Allah juga menciptakan hewan ternak yang bisa diambil susunya. Kemudian juga Allah menciptakan berbagai macam tumbuhan yang bisa kita manfaatkan segala jenisnya, daunnya, buahnya, batangnya, bahkan akarnya. Kemudian Allah juga sebagaimana dalam ayat yang ke-69, Allah Ta'ala menciptakan lebah yang makan dari nektar bunga, yang kemudian dari mereka keluar madu yang berbagai macam warnanya dan rasanya juga beragam, ya, untuk dijadikan apa? Sebagai syifa'un linnas, sebagai obat bagi manusia. Yang kemudian Allah Subhanahu wa taala menciptakan dan mematikan kita. Lalu Allah Subhanahu wa taala menakar umur kita. Maksudnya menakar adalah menentukan fulan umurnya sekian, fulan umurnya sekian, fulan umurnya sekian. Kemudian juga Allah menakar rezekinya. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyandingkan antara umur dan rezeki. Mengapa demikian? Karena Allah Subhanahu wa taala ketika telah memberikan semua rizki seseorang, itu berarti, maksudnya semua, berarti semua, tidak ada tersisa lagi rizki dia di dunia, berarti ajal dia telah tiba. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita berpasangan. Kalau kata orang sekarang, Allah itu menciptakan Adam dan Hawa, bukan menciptakan Adam dan Joko, atau menciptakan Adam dan Agus, atau menciptakan Adam dan siapa laki-laki. Tidak. Di awal penciptaannya Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam, juga menciptakan Hawa. Supaya apa? Supaya punya keturunan. Ya. Kalau fulan ketemu fulan, lantas siapa di antara mereka yang akan melahirkan? Kalau fulanah ketemu fulanah, siapa di antara mereka yang akan membuahi? Ya. Itulah kenapa Allah Subhanahu wa taala sangat menentang perbuatan homoseksual ataupun lesbian atau apapun. Kenapa? Karena itu bertentangan dengan fitrah manusia dan juga bertentangan dengan tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan laki-laki dan perempuan. Bahkan di dalam Islam, orang yang melakukan liwat atau melakukan perbuatannya kaum Lot, bagaimana hukumannya? Kalau Allah menghukum dengan cara membalikkan bumi. Kalau di dalam sebagaimana para ulama menjelaskan, orang yang melakukan liwat hukumannya ini, tapi bukan sembarang orang melakukannya, ya, itu dengan cara dicari tempat tertinggi yang ada di sekitar kita. Lalu kemudian dia dilemparkan. Sampai di bawah masih dilemparin lagi dengan batu sampai mati, dirajam. Jadi sampai bawah bukan ditanam lagi, enggak. Begitu dia jatuh sampai bawah dilemparin lagi dengan batu. Kemudian, ya, kemudian selanjutnya Allah Subhanahu wa taala juga memberikan kita berbagai macam indera, dan ketika kita masih bisa melihat, kita masih bisa berbicara, kita masih bisa mencium aroma-aroma, bisa merasakan dengan kulit kita, masih bisa mendengar, maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebanyak-banyaknya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang ke-80 berfirman, wallahu ja'ala lakum min buyutikum sakana. Allah Subhanahu wa taala menjadikan untuk kalian itu tempat tinggal, yaitu rumah sebagai tempat tinggal, ya, dan juga Allah menjadikan rumah-rumah atau kemah-kemah dari kulit hewan ternak yang kamu merasa ringan untuk membawanya. Ini termasuk nikmat Allah. Allah yang kasih ilham manusia untuk bisa membuat rumah dari batu, bisa membuat rumah dari kayu, bisa membuat rumah dari kulit-kulit, dari plastik, dari dedaunan dan sebagainya. Ya. Kemudian Allah jadikan juga bayangan dan goa untuk berteduh. Ya, Allah jadikan bayangan berteduh dari panas matahari, dari sinar matahari. Allah jadikan goa atau tempat-tempat yang seperti itu, yang semacam dengannya, untuk berteduh dari hujan.
Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala Allah Subhanahu wa taala menciptakan pakaian untuk menutupi kita dari panas dan melindungi kita dari dingin. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk bersyukur. Yang mana tujuan Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan semua nikmat ini agar kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadzalika yutimmu ni'matahu 'alaikum la'allakum tuslimun. Yakni kami sempurnakan semua kenikmatan. Ini yang kita rasakan ini adalah nikmat yang sempurna. Kalau kita merasa bahwasanya takdir yang Allah berikan kepada kita itu kurang baik atau bahkan tidak baik atau buruk, maka tidak baik atau buruknya suatu takdir itu bukan karena Allah kasih keburukan, bukan, melainkan kita yang beranggapan bahwasanya itu buruk. Padahal kalau kita melihat daripada sudut pandang bahwasanya itu adalah takdir Allah, itu adalah kebaikan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam suatu ketika bersabda dalam hadits yang sahih, ajaban li amril mu'min, seorang mukmin itu sangat ajib, sangat menakjubkan. Urusan seorang mukmin sangat menakjubkan. Inna amrahu kullahu khair, setiap urusannya itu baik. In asabathu sarra syakar kana khairan lahu. Kalau dia dapat nikmat, dia bersyukur, mendapatkan sesuatu yang menyenangkan hati, dia bersyukur, itu baik untuk dia. Wa in asabathu dharra, kalau dia dapat keburukan, sabar, dia bersabar, maka khairul lahu. Apapun yang kita lalui dalam kehidupan ini, maka sesungguhnya sejatinya itu merupakan kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala berikan, meskipun kita pandang itu adalah nasib yang tidak baik atau suatu takdir yang tidak baik. Jadi baik buruknya takdir itu adalah dari sudut atau dari sudut pandang kita. Sedangkan dari sudut pandang itu adalah takdir Allah, semuanya itu baik. Ya, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang bersabda kurang lebih adalah bahwasanya setiap kebaikan itu berada di tangan Allah dan keburukan tidak pernah disandarkan kepada dirimu. Ya, karena apapun yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan kepada hambanya itu adalah kebaikan. Bahkan ketika Allah Subhanahu wa taala mewafatkan seseorang di atas kekufuran, kemudian memasukkannya ke dalam neraka, apakah di situ ada kebaikan? Ada. Ya, ada. Yang berarti Allah Subhanahu wa taala membebaskan bumi dari satu orang yang melakukan kesyirikan. Kemudian di antara tanda-tanda bahwasanya kita benar-benar beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan mensyukuri nikmatnya. Di ayat yang ke-114 Allah taala berfirman, washkuru ni'matallahi in kuntum iyyahu ta'budun. Kalau kalian benar-benar beribadah kepada Allah, bersyukurlah. Ya. Bersyukurlah atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Yang itu berarti di antara bentuk syukur kita kepada Allah adalah dengan memperbagus kualitas dan juga kuantitas. Yang pertama kualitas, kuantitas itu kedua terpenting. Kalau kita sudah perbaiki kualitas, perbaiki lagi. Dan juga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan contoh hambanya yang bersyukur, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam, yang mana kemudian di akhir surat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha ma'al ladzina taqaw. Allah itu selalu bersama dengan orang-orang yang bertakwa. Bersama di sini adalah bahwasanya orang ini setiap berdoa pasti Allah dengar. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memenuhi kebutuhan-kebutuhan dia. Allah Subhanahu wa taala mengganjar setiap kebaikan yang dia lakukan. Itu apa? Orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, walladzina hum muhsinun, dan orang-orang yang senantiasa berbuat baik. Jadi di dalam surat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni", kalau ya Muhammad, kalau orang bertanya kepadamu, sa'alaka 'ibadi, tentang Allah, fa inni qarib, kata Allah, aku itu maha dekat. Dengan cara apa? Ujibu da'watad da'i idza da'an. Ya, yang mana Allah akan menjawab setiap doa ketika ada hambanya yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Fastajibuli wal yu'minu bi, kata Allah, kemudian maka istijabahlah atau jawablah setiap panggilanku, wal yu'minu bi, berimanlah kepadaku, la'allahum yarsyudun, ya, agar kalian itu termasuk orang-orang yang diberi petunjuk. Dan kita harus meyakini bahwasanya ketika Allah berfirman bahwasanya Allah itu maha dekat, kata-kata dekat itu tidak mesti harus berdampingan seperti ini. Kata-kata dekat tidak harus kita bersebelah-sebelahan, ya. Bahkan dalam bahasa Arab pun
kata-kata dekat tidak diartikan bersebelah-sebelahan atau dekat nempel, tidak. Allah jauh di atas arsy, namun Allah maha dekat dengan kita. Ya, kalau kita menerapkan bahasa dekat di dalam bahasa kita, bahasa Indonesia, kita mungkin sering mengatakan bahwasanya ana dekat dengan sesefulan. Saya dekat dengan fulan. Itu apakah berarti fulan yang misalkan dia sebut itu di Sumatera ada di samping kita? Tidak, dekat di sini adalah dekat secara emosional, dekat karena sering berteleponan, dekat karena sering berkomunikasi. Dan Allah Subhanahu wa taala dekat dengan hambanya, padahal Allah itu maha tinggi di atas arasy-Nya. Itu adalah karena Allah Subhanahu wa taala meliputi kita dengan ilmunya, meliputi kita dengan nikmatnya. Dan Allah Subhanahu wa taala mendengar setiap keluh kesah kita, mendengar, melihat apapun yang kita lakukan dan seterusnya. Dan kita tidak bisa memposisikan sifat-sifat Allah sebagaimana sifat manusia, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laisa kamitslihi syai'." Sifat Allah tidak serupa dengan apapun. Wa huwas samiul basir, sedangkan Allah adalah zat yang maha mendengar lagi maha melihat. Namanya sama, tapi hakikatnya tidak sama. Ya, kita sifati Allah dengan sifat-sifat yang Allah Subhanahu wa taala sifati untuk dirinya, tanpa kita harus menafsirkannya dengan penafsiran kita yang batin, dengan penafsiran kita yang seenak hati kita sendiri. Barangkali ini yang dapat kami sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kami kembalikan sisanya kepada MC. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakallahu khairan katsiran pada Ustadz Muhammad Khalid Lutfi yang sudah menyampaikan tafsir Ijmal Quran juz 14. Semoga apa yang beliau sampaikan tadi bisa menambah wawasan ilmu kita, kemudian bisa bermanfaat dan menjadi salah satu keberkahan pada hidup kita. Amin. Baik, kami juga mengucapkan syukuran jazakumullah khairan pada teman-teman semua yang sudah hadir dan join pada tafsir Jumatan pagi ini. Semoga senantiasa istiqomah dari awal hingga akhir. Amin ya rabbal alamin. Dan marilah kita akhiri tafsir pada pagi ini dengan baca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.